Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiana, perwakilan dari kelompok 3.7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggambaran untuk soal pertama. Jadi yang pertama, langsung saja kita akan membuat bangunan bagian luar menggunakan line, aktifkan orto dengan menekan F8. Setelah itu kita tentukan titik pertama, kita tarik garis horizontal ke kanan sejauh 60 mm, ke atas sejauh 38 mm, ke samping sejauh 20 mm, ke atas sejauh 23 mm, lanjutkan ke samping 20 mm, ke atas sejauh 37,5 mm, ke samping kiri sejauh 12,5 mm, lalu ke atas sejauh 22,5 mm, selanjutnya ke samping kiri sejauh 35 mm. Selanjutnya untuk bangunan bagian kiri itu sama dengan ukuran dan panjang yang sama, ke bawah sejauh 22,5 mm, ke samping kiri sejauh 12,5 mm, ke bawah sejauh 37,5 mm, lanjutkan samping kiri 20 mm, ke bawah 23 mm, ke kanan 20 mm, lalu kita hubungkan dengan endpoint sejauh 38 mm dan kita tekan enter. Selanjutnya kita akan memotong sudut bagian kanan dan kiri pada bawah bangunan menggunakan chamfer di tools modify. Kita masukkan untuk D1-nya itu sebesar 10 mm dan D2-nya juga 10 mm. Kita pilih sudut yang akan dipotong. Lakukan hal yang sama pada sudut sebelahnya. Selanjutnya, kita akan membuat lengkungan pada sudut yang berada di tengah bangunan. Kita gunakan fillet. Masukkan jari-jari sebesar 8 mm. Pilih sudutnya. Lakukan hal yang sama pada setiap sudut yang akan dijadikan lengkungan. Selanjutnya, kita akan membuat trapesium pada bagian bawah atau bagian dasar bangunan. Kita buat garis bantu sejauh 2,5 mm, ke atas sejauh 2 mm, horizontal ke samping sejauh 35 mm, dan ke bawah sejauh 2 mm, lalu kita tekan enter. Selanjutnya, kita akan memotong sudut dari persegi panjang tadi menggunakan chamfer dengan D1-nya sebesar 2 dan D2-nya juga sebesar 2. Kita pilih sudut yang akan dipotong. Lakukan hal yang sama pada sudut sampingnya. Setelah itu, kita bisa pilih garis bantu tadi, lalu kita hapus menggunakan erase di tools modify. Selanjutnya, kita akan membuat persegi panjang dengan titik awal pada endpoint sudut yang sudah kita potong tadi, ke atas sejauh 40 mm dan ke samping sejauh 31 mm. Lalu kita akan membuat persegi panjang yang menempel pada persegi panjang yang ke arah atas. Kita lanjutkan garis ke samping sejauh 2 mm, ke atas sejauh 7 mm, ke samping sejauh 35 mm, ke bawah 7 mm, dan sambungkan ke endpoint tadi sejauh 2 mm, lalu kita enter. Selanjutnya, kita akan membuat trapesium. Pada endpoint ini, kita buat garis bantu sejauh 1,5 mm, ke atas sejauh 5 mm, ke samping
Hal yang sama kita buat di sebelahnya, garis bantu 1,5 mm, ke atas 5 mm, kita sambungkan pada garis yang tadi sejauh 32 mm, lalu kita tekan enter. Selanjutnya, kita potong sudut persegi panjang tadi dengan D1-nya sebesar 5 dan D2-nya sebesar 5. Tentukan sudut yang akan dipotong. Lakukan hal yang sama pada sudut sebelahnya. Selanjutnya bisa kita hapus garis bantu yang tadi. Kita select, terus kita erase di tools modify. Selanjutnya kita akan membuat trapesium yang menempel pada atas bangunan. Kita gunakan line. Kita buat garis bantu ke bawah sejauh 5 mm, ke samping sejauh 35 mm, kita sambungkan lagi ke endpoint pojok sejauh 5 mm, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita akan memotong sudut pada bagian bawah persegi panjang itu. Kita gunakan chamfer, masukkan D1-nya sebesar 5 mm, dan D2-nya sebesar 6,5 mm. Lalu kita tentukan sudut yang akan dipotong. Lakukan hal yang sama pada sudut sebelahnya. Setelah itu, kita akan menggabungkan atau menghubungkan trapesium bagian atas dan trapesium bagian bawah sejauh 62 mm. Lakukan hal yang sama pada sudut trapesium yang satunya. Setelah itu, kita akan memberi arsiran pada bagian dalam bangunan. Kita gunakan solid fill. Lalu kita tentukan di mana arsiran itu akan berada. Kita gunakan jenis arsiran ANSI 31. Lalu kita tekan enter. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya. Kita gunakan solid fill. Pilih tempat arsiran. Lalu kita masukkan angle sebesar 90 derajat. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita akan memberi dimensi menggunakan annotate dimension. Untuk garis lurus kita akan menggunakan linear. Untuk sudut kita akan menggunakan angular. Dan untuk lengkungan kita akan menggunakan radius. Baiklah, ini adalah hasil penggambaran dari soal pertama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Rizky Balik Turaga dari kelompok 3.7 dengan NIM 2009-046009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara penggambaran atau pengerjaan soal nomor 2 dari modul 3 Praktikum Gambar Teknik Lingkungan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggambar sebuah bidang berbentuk rumah tampak depan yang memiliki tekstur batu bata. Nah, caranya tentunya pertama-tama kita harus membuat lembar kerja baru untuk memulai menggambar. Selanjutnya, kita akan membuat fondasi dari rumah ini. Fondasi memiliki panjang sebesar 6 mm dan lebar sebesar 0,25 mm. Nah, caranya dengan menggunakan tools draw yaitu line. Kita klik kiri pada mouse di mana saja sebagai titik utama. Lalu kita geser garis
membentuk sudut tepat 180 derajat, masukkan angka 6 dan menekan enter. Kemudian kita membuat garis horizontal dengan sudut 90, masukkan angka 0,25 lalu menekan enter. Kita buat lagi garis horizontal sudut 0 derajat, masukkan angka 6 dan menekan enter. Terakhir kita hubungkan kedua garis tersebut lalu klik kiri pada mouse. Nah, selanjutnya kita akan membuat dinding atau tampak depan dari rumah. Di sini dinding diketahui memiliki panjang sebesar 3 mm dan lebar sebesar 4 mm. Dengan menggunakan tools yang sama yaitu drawline, kita menentukan titik awal dari dinding tersebut dengan cara mengurangi panjang dari fondasi yaitu 6 mm dengan 4 mm, lalu kita bagi dua karena dinding ini terletak di tengah-tengah fondasi. Jadi kita klik kiri pada sudut fondasi, lalu kita geser kursor ke arah kiri sepanjang 1 mm. Nah, dari titik ini kita akan membuat panjang dinding rumah sebesar 3 mm dan kita buat lagi garis horizontal sebagai lebar dengan panjang 4 mm. Lalu kita hubungkan garis ini dengan garis fondasi di bawahnya. Di sini dinding sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat pintu dan 2 set jendela. Caranya dengan menggunakan tools yang sama yaitu drawline. Kita klik. Di sini diketahui jarak antara pintu dengan dinding yaitu 0,5 mm. Jadi kita akan membuat garis 0,5 mm dari sudut antara antara dinding dengan fondasi. Dan kita akan dari titik ini kita akan mulai membuat panjang dari pintu. Panjang dari pintu di sini diketahui sepanjang 2 mm dengan ventilasi sepanjang 0,5 mm. 0,5 enter. Nah, lebar pintu di sini sebesar 1 mm. Jadi kita geser kursor ke arah kiri membentuk garis horizontal, lalu masukkan angka 1 menekan enter. Terakhir kita akan menghubungkan garis ini dengan garis fondasi di bawahnya tepat membentuk sudut 90 derajat dengan cara klik kiri. Geser kursor ke arah bawah, klik kiri pada mouse. Untuk membuat garis pemisah antara ventilasi dengan pintu, kita memulainya dengan membuat garis di titik antara 2 mm dengan garis 0,5 mm. Kita klik pada titik tersebut, lalu kita geser kursor ke arah kiri hingga menyentuh garis di sebelahnya dan klik kiri lagi. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Jendela ini diketahui memiliki jarak 0,5 mm dari pintu. Jadi menggunakan tools yang sama yaitu line draw, kita klik pada sudut pintu sebelah kiri, kita geser kursor ke arah kiri, masukkan angka 0,5 lalu menekan enter. Nah, dari titik ini kita akan membuat jendela dengan panjang 1 mm dan ventilasi 0,5 mm. Caranya dengan membuat panjang 2 mm. Kenapa 2 mm? Karena kan panjang jendela di sini 1 mm. Terus jarak antara jendela dengan fondasi di bawahnya itu 1 mm. Jadi kita membuat garis 2 mm. Nah, di sini jendela terdiri dari 2 set dengan panjang masing-masing 0,8 dan 0,8. Jadi kita akan membuat 2 garis 0,8 mm dengan cara geser kursor ke arah kiri, masukkan angka 0,8 lalu geser lagi, masukkan angka 0,8. Kemudian kita buat garis ke bawah sepanjang 1 mm, lalu kita hubungkan garis
1 mm ini dengan garis di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan membuat ventilasinya. Sama dengan menggunakan tools draw line, kita klik pada sudut jendela, kita geser kursor ke arah atas, masukkan angka 0,5 lalu menekan enter. Kemudian kita buat lagi dua garis 0,8 mm, 0,8 mm. Lalu kita hubungkan garis tersebut dengan garis jendela di bawah. Untuk memisahkan dua jendela ini, kita klik garis titik di antara garis 0,8, lalu kita geser kursor ke arah bawah hingga tepat menyentuh garis yang berada di bawah. Terakhir, kita akan menghapus garis bantu ini dengan menggunakan tools modify, yaitu trim. Kita klik trim, kita tekan enter pada keyboard, lalu pilih garis yang akan kita trim. Selesai. Di sini jendela, dinding, pintu, dan fondasi sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat atap dari rumah tersebut dengan menggunakan tools yang lagi-lagi masih sama, yaitu draw line. Kita klik line. Kita akan membuat garis diagonal dengan sudut 30 derajat. Panjangnya terserah, karena nanti dia bakal perpotongan. Jadi kita geser garis secara diagonal ke arah kanan. Kita klik tab untuk mengganti comment box agar bisa mengatur sudut. Kita masukkan angka 30, lalu menekan enter. Nah, di sini sudah terbentuk garis diagonal sebesar 30 derajat. Lalu kita akan mirror garis ini dengan menggunakan tools modify, yaitu mirror. Kita select objek, yaitu garis ini. Kita klik enter. Terus specify first point-nya, kita klik titik di tengah-tengah. Lalu tinggal kita atur hingga garis berpotongan. Tak lupa, apabila muncul pop-up irresponse object, kita harus menekan no supaya garis yang sebelah sini tidak terhapus. Di sini garis atap mulai terbentuk. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat terusan dari garis tersebut, yaitu terusan ini, dua ini, dengan cara mula-mula kita harus membuat garis bantu dari sudut jendela dan sudut pintu. Kita awali dari sudut pintu, kita klik pada sudut pintu, geser ke arah kanan, terserah mau ukurannya berapa, karena tidak berpengaruh karena cuma garis bantu doang. Sama dengan sebelahnya, kita geser. Nah, di sini dua garis bantu sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan menggunakan tools modify, yaitu extend. Kita klik garis yang akan kita extend, yaitu garis ini dan garis ini. Lalu kita menekan enter dan kita klik pada garis ini agar terbentuk garis terusan. Sama dengan sebelahnya, kita klik yang akan kita extend, tekan enter, kita pilih garis ini, lalu klik kiri pada mouse. Di sini atap sudah mulai terbentuk. Selanjutnya yang dilakukan adalah menghapus garis-garis bantu ini dengan menggunakan tools erase. Kita hapus garis yang ada di bawah, enter. Dengan menggunakan tools trim, kita hapus garis yang berpotongan ini, enter, hapus. Tak lupa pula kita menghapus garis bantu horizontal ini dengan tools erase juga, dan enter. Nah, di sini rumah sudah mulai terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat isian dari atap ini supaya atapnya terlihat
seperti memiliki lebar, bukan hanya garis lurus. Nah, tools yang akan kita gunakan adalah tools modify, yaitu offset, dengan cara kita pilih offset distance, kemudian kita pilih objek yang akan kita offset, yaitu objek ini. Kita geser ke arah luar, masukkan angka 0,3 karena di sini diketahui lebar dari atap sebesar 0,3 mm. Sama di sebelahnya, kita klik, kita geser ke arah luar, masukkan angka 0,3. Kemudian dengan menggunakan tools draw yaitu line, kita hubungkan garis-garis tersebut. Untuk garis yang ini dapat kita hubungkan dengan cara menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Dari tengah-tengah atap, kita klik kiri pada mouse, kita geser kursor ke arah atas membentuk garis bantu vertikal. Lalu kita hubungkan garis ini dengan ini, garis ini dengan ini, dan selesai. Jangan lupa kita hapus kembali garis tersebut. Nah, di sini bidang rumah sudah terbentuk. Selanjutnya kita lakukan adalah membuat tekstur dari batu bata ini. Di sini kita akan menggunakan tools draw yaitu hatch. Kita pilih internal point. Di sini karena kita membuat asiran dinding batu bata yang di tengah-tengah ini, jadi kita memilih internal point di tengah-tengah dinding ini. Nah, asiran yang digunakan yaitu ARB816C. Kemudian apabila gambar asiran ini tidak terlalu kelihatan, kita dapat mengatur skalanya di bagian tools properties, yaitu ini. Karena di sini sudah terlihat pas, jadi langsung saja proses selection. Nah, di sini berarti sudah terbuat tekstur batu bata. Selanjutnya kita akan membuat garis putus-putus di dalam atap. Caranya dengan menggunakan tools draw yaitu line, kita awali dengan membuat garis bantu panjang 0,15 karena garis ini terletak di antara garis ini dengan ini. Bentar. Lalu kita geser hingga garis tepat menyentuh garis ini. Oke. Sama di sebelahnya kita buat garis bantu 0,15, lalu kita geser hingga menyentuh garis yang sebelah kiri. Untuk membuat garis putus-putus, kita menggunakan bagian properti. Jadi di sini kita klik garis yang akan kita buat putus-putus, lalu di bagian line type di properties kita pilih jenis garis yaitu ECAD ISO 03W100. Sama. Nah, di sini kan terlihat garisnya terlalu kecil, jadi bisa kita atur dengan cara klik order, lalu di line type manager kita atur global scale factor-nya menjadi 0,1, lalu menekan OK. Pilih line type yang akan kita ubah yaitu yang tadi ISO 03W100. OK. Lalu reload the line type. Nah,
Di sini line type sudah terbuat. Selanjutnya, kita akan menghapus garis berlebih ini dengan menggunakan tool trim. Pilih tool trim, klik enter, lalu kita pilih hapus. Ya, di sini gambar rumah sudah jadi. Selanjutnya kita lakukan hanya tinggal membuat dimensi dari rumah tersebut. Menggunakan tools dimension, khususnya linear dimension untuk garis lurus, angular untuk sudut. Ya, di sini gambar rumah dengan dimensi-dimensinya sudah terbuat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.